Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan di situ Imam Syekh Jarnuji, beliau mengatakan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wala yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Kata Syekh Jarnuji dalam kitabnya, ketahuilah bahwasannya, kata beliau, para penuntut ilmu tidaklah mendapatkan ilmu, tidaklah bakal atau tidak akan mendapatkan inti atau barokah ilmu, dan tidak bakal mendapatkan manfaat ilmu kecuali dengan 3 perkara tadi dikatakan. Yang pertama, bita'zimil ilmi, dengan cara mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu dulu, ilmunya dulu kita muliain, ilmunya dulu kita hormatin sebelum kita belajar. Itu langkah yang pertama. Sebelum kita mengkaji ilmu, hormatin dulu ilmunya. Karena banyak di zaman sekarang orang dia belajar tapi terkadang kitabnya tidak diperhatikan. Iya benar. Kadang-kadang kitabnya, ilmunya tidak diperhatikan. Apalagi kalau kita lihat di acara-acara tahlilan gitu kan. Kadang-kadang di acara tahlilan tuh banyak orang-orang tuh jamaah naruh kitab Yasin. Kadang-kadang disejajarkan dengan kakinya ditaruh di bawah, enggak diangkat. Padahal itu ilmu. Di dalam Yasinan itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dihormatin, yang semestinya dimuliain. Karena apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan jamaah di zaman sekarang atau orang di zaman sekarang tidak memperhatikan, dia sembarangan aja taruhnya. Nah, ini perlu diperhatikan seperti itu. Ilmu, karena kitab ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Saking mahalnya dia, dituntutnya aja bisa lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Ilmu dituntutnya, kalau dituntut ilmu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Bagaimana kata Nabi SAW, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Kata Nabi, dudukmu di majlis ilmu tanpa memegang pulpen, tanpa menulis 1 huruf pun lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Mahalnya ilmu. Kalau dibanding 1000 budak, 1 budak 30 juta. 1000 budak tinggal kali aja nah. Ya kan? Mahal ilmu, makanya hormatin dulu ilmunya. Karena ada ulama, gurunya Syekh Ahmad bin Hambal, beliau diangkat menjadi wali lantaran awal mulanya itu menghormati ilmu dulu, menghormati kalamullah yang tergeletak di tanah. Tergeletak di tanah, beliau angkat. Itu awal mulanya. Dari sumbernya beliau diangkat menjadi derajat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ngangkat kalimat Allah yang tercecer di tanah. Makanya hormatin ilmunya dulu. Nah, kitab-kitab ulama, kitab-kitab salafun saleh itu hormatin dulu kitabnya, baru kita belajar. Jangankan kitab-kitab yang ditulis sama ulama, apalagi Al-Qur'an. Tulisan kita nih, buku-buku yang kita bawa yang di situ ada ilmu, di situ dalamnya ada ilmu, ada hadis, ada Al-Qur'an yang kita tulis. Semestinya dihormatin. Maksudnya diangkat, jangan sampai tercecer di sana. Yang pertama. Yang kedua, tidaklah seseorang mendapatkan barokah ilmu kecuali dengan menghormati orang yang berilmu, wa ahlihi, menghormati orang yang berilmu. Orang yang berilmu, hormatin ulama, hormati guru kita, hormatin. Karena ulama ini
Allah menciptakan langit dihiasi dengan bintang-bintang, sehingga langit bisa terlihat indah dengan bintang. Bumi Allah hiasi dengan ulama. Bumi bisa jejak ini bumi, bisa terang ini bumi dengan sebab ulama. Ulama-ulama zaman dulu apalagi ya Allah. Masya Allah, ulama-ulama kita, ulama-ulama salafun soleh. Kalau kata Syekh Jarnuji, orang yang mengikuti ulama salafun soleh bakal selamat dia. Lebih afdol mengikuti ulama-ulama salafun soleh ketimbang ulama-ulama sekarang. Lebih kalau kata beliau lebih selamat mengikuti ulama-ulama salafun. Ulama, hormatin dulu ulama. Selain kita belajar menuntut ilmu, dianjurkan juga menghormati para ulama, menghormati para guru-guru terutama. Kemudian yang ketiga, dikatakan sama beliau, wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi, dan memuliakan guru dan menghormati guru. Memuliakan guru dan menghormati guru. Ya, orang zaman sekarang kadang-kadang sama gurunya suka sombong. Terkadang dia belajar ke luar negeri, sampai dia belajar ke luar negeri, sampai belajar keluar daerah. Terkadang ketika dia pulang dia lupa sama gurunya, dia lupa sama orang yang pernah ngajarin dia membaca Al-Quran, lupa. Terkadang itu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Karena pangkat guru ini luar biasa. Meskipun guru itu kurang terhormat, meskipun guru itu kurang terkenal, kurang masyhur, atau lebih muda, hormatin beliau. Atau misalkan amalnya kurang banyak, hormatin guru, hormatin, takzim sama guru. Penting menghormati ulama karena derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mereka pangkat yang luar biasa. Di bawah pangkat para nabi itu ulama. Di bawah pangkat para nabi, para rasul itu ulama. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Diangkat sama Allah derajatnya orang-orang berilmu. Makanya penting kita menghormati mereka. Kata Abdullah bin Abbas, itu beliau mengatakan derajatnya orang berilmu sama derajat orang beriman itu jaraknya 700 derajat. Orang beriman sama orang-orang berilmu itu jaraknya 700 derajat. Setiap derajat yang satu ke derajat yang kedua 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Makanya pantas kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Karena apa? Mereka yang bisa menyinari dunia, mereka yang mengajarkan kita ilmu, yang mengajarkan kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita biar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ulama. Orang tidak mungkin kenal sama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali dibimbing sama guru. Tanpa guru, tanpa ulama kita sampah. Tanpa guru, tanpa ulama nggak bakal jadi apa-apa kita. Penting menghormati mereka, penting. Mereka yang mensiarkan Islam, mereka yang menghidupkan agama. Pewaris para nabi bahkan. Ya, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama pewaris para nabi. Karena Nabi mewariskan ulama nggak cuma ilmunya. Nabi mewariskan ulama, dikatakan ulama pewaris para nabi, bukan cuma ilmu yang diwariskan sama Nabi, tapi seluruh keadaan Nabi diwariskan sama ulama. Diwariskan sama ulama, enggak cuma pangkat, enggak punya derajat, enggak cuma derajat, tapi seluruh. Seperti apa? Seperti Rasulullah SAW ketika mensiarkan Islam, selalu ada goncangan, selalu ada ujian. Nah, perkara ini juga diturunkan sama ulama. Turun sama ulama. Ulama nggak mungkin nggak ada goncangan dalam berdakwah, itu nggak mungkin. Kalau seandainya ada ulama nggak pernah dikritik, nggak pernah ada cemoohan, nggak pernah ada hinaan. Nah, ini
ulama-ulama seperti ini mesti dipertimbangkan. Kalau ulama lurus aja, nggak pernah ada goncangan, ya pertimbangkan kalau ulama seperti ini. Ulama yang sesungguhnya, ulama pewaris Nabi, semua diwariskan kepada ulama itu semuanya. Ya, kesulitan, kesusahan dalam berdakwah diwariskan sama Rasulullah SAW. Ulama penyeru di jalan Allah, ngajarin umat, ngajak umat biar bertakwa, ngajak umat biar istiqomah dalam ibadah, ngajak umat mengajarkan yang batil, mengajarkan yang hak, mengajarkan yang halal, yang haram. Nah, kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil dari ulama. Hormat ulama. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Jarnuji, tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali bita'zimil ustadzi wa tauqirihi, menghormati ustadznya dan memuliakan ustadznya. Muliaan ustadz. Kalau dalam kitab Ta'limul Ta'alim di situ dikatakan berjalan nggak boleh depan gurunya, kalau lagi jalan duduk nggak boleh di tempat duduk gurunya, berbicara nggak boleh lebih keras dari gurunya. Imam Syafi'i saking takzimnya beliau sama gurunya, ketika membuka lembaran kitab pelan beliau membuka lembaran kitab nih di depan gurunya Imam Malik pelan-pelan. Apa tujuannya? Supaya gurunya nggak terganggu. Imam Syafi'i takzimnya sama guru luar biasa, nggak mau ngeganggu sedikit pun gurunya. Imam Nawawi pernah diajak makan sama gurunya, kemudian beliau menolak. Alasannya karena ada alasan syar'i. Orang yang ngajak berangkat, kemudian temennya Imam Syafi'i ini penasaran, nanya dia, kenapa ente nggak mau? Kalau bahasa saya, kenapa ente nggak mau diajak makan sama guru? Imam Nawawi jawab, saya nggak mau makan sama guru karena takut ketika makanan itu anak ambil, takutnya guru anak berkehendak mengambil. Takzimnya maksudnya, takutnya ketika dia mau ngambil makanan tapi gurunya pengen makanan itu, maksudnya begitu. Saking apa? Saking takzimnya sama guru, saking hormatnya sama guru. Enggak cuma keadaan guru yang mesti dihormatin, keluarga, kerabatnya guru. Malah kalau kata guru saya mah, perayaan guru juga mesti dihormati kalau pengen mendapat ilmu yang bermanfaat. Walhasil setiap orang yang menyambung kekerabatan sama guru kita itu dihormatin. Jangankan wujud beliau, pakaian juga, pakaian kayak sendal guru, hormatin, baju, pakaian, hormatin semua. Dulu diceritakan dalam kitab Mahnajus Sawi, ada anak Raja Harun Ar-Rasyid, itu dua, beliau punya anak dua, namanya satu Al-Amin, yang satu Al-Ma'mun. Al-Amin dan Al-Ma'mun. Beliau ngaji sama gurunya. Saking kepengen mendapat keberkahan guru, ketika gurunya sedang menyampaikan satu mauidhah, atau bahasa kita malah lagi ceramah gitu. Ya. Itu mereka nih berdua nih sampai berebut sendal. Berebut semua, dua-duanya nih putra Raja Harun Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Berebut beliau, saking kepengen berkah guru, maksudnya berebutan sendal, pengen makain. Ketika sedang berebut, gurunya datang. Apa kata gurunya? Pegang sarang satu. Kalau bahasa saya begitu, pegang sarang satu. Biar dua-duanya dapat berkah guru. Yang ketiga yang terakhir tawadu. Biar tawadu sama guru, biar rendah diri sama guru. Jangan bersifat congkak, jangan bersifat sok tahu di depan guru. Nih galil adab di depan guru. Jadikan kita ini di depan guru sebodoh-bodohnya manusia. Udah, patokan tuh satu, belajar di depan guru biar jadi orang sejahil-jahilnya manusia. Jangan pengen merasa pinter di depan guru, apalagi sampai merasa pengen ngajarin. Mau bilang menjalik, jangan sampai. Nggak boleh begitu.
ya.